David, ibu harus pilih yang mana ya? Ibu bingung, dua-duanya bagus. Terserah ibu, aku nggak tahu ibu sukanya yang mana. Selera ibu kan suka ganti-ganti. Ibu pilih aja yang ibu suka, nanti aku yang bayar. Ibu nggak perlu ngeluarin uang. David, ibu ini ibu kamu. Tadi aja kamu kasih saran buat Anggun. Kenapa kamu nggak mampu ngelakuin itu buat ibu? Apa susahnya sih tinggal pilih salah satu? Bu, kita lagi di toko pakaian, jangan ribut-ribut. Nanti yang punya toko marahin kita. Ayah, aku nggak mau ikut ke rumah nenek. Aku takut nenek marahin aku lagi. Nenek nggak akan marahin kamu, nak. Kan ada ayah sama bunda. Nggak perlu takut ya. Nenek itu baik loh. Mas, ibu kenapa selalu bersikap seperti seseorang yang gak suka sama aku? Aku ada salah sama ibu. Sini duduk, jangan hanya berdiri di sana, supaya kita lebih enak ngobrolnya. Mas, aku gak bisa kalau ibu terus bersikap keras sama keluarga kita. Aku hanya ingin hidup tenang, tapi selalu aja ada keributan kecil dalam rumah ini. Aku harus apa agar ibu bisa melihat aku sebagai menantunya, bukan musuhnya? Kita perbanyak sabar sama terima sikap ibu ya. Aku tahu kamu mulai merasa nggak nyaman, tapi kita bisa apa? Itu hak ibu memiliki sikap keras terhadap kita. Aku nggak bisa, Mas, menghadapi situasi ini hanya karena kesabaran. Kalau harus ada pergerakan untuk keluarga kita, kamu mau ngeliat aku terus tertekan. Aku juga tertekan, aku nggak bisa berbuat banyak. Dia ibu aku, dan kamu istri aku. Aku bingung harus berpihak kepada siapa. Kamu kepala keluarga, Mas, harus bisa menentukan mana yang harus kamu utamakan, aku atau ibu. Masa gitu aja nggak bisa? Bunda, ayah, kenapa kalian berdua marah? Ayah sama bunda nggak marah kok, nak. Ayah sama bunda lagi ngobrol. Kamu lanjut main aja ya. Kalau depan Rika, jangan terlalu meninggikan suara. Nanti dia takut. Untuk saat ini kita cuma bisa bersabar. Nggak ada hal selain itu. Aku nggak tahu, Mas, apa aku bisa bertahan hanya dengan rasa sabar. Kesabaran dalam diri manusia itu nggak selalu sempurna. Pasti akan ada saatnya kesabaran itu meredup. Iya, aku tahu bunda. Apa kamu punya cara lain selain bersabar? Kamu juga mau keras seperti ibu. Itu nggak akan menjernihkan keadaan, tapi malah memperkeruh. Sekarang kita lihat dulu mau sampai kapan ibu seperti ini terhadap keluarga kita. Kalau ini terus berlanjut, baru kita bertindak. Bunda, ayah, aku nggak ikut ke rumah nenek ya. Aku mau di rumah aja. Iya, nak. Ayah sama bunda juga nggak jadi ke rumah nenek. Bunda, kamu bisa kan bersabar sebentar aja? Aku akan berusaha. Maaf ya, aku hanya bisa memerintah kamu untuk bersabar. Aku belum bisa membawa kamu dan Rika keluar dari keadaan ini. Gak apa-apa, Mas, aku akan terus berusaha meskipun sikap ibu semakin di luar kendali aku. Bu Kokom, dari rumah Pak David ya? Kok wajahnya kelihatan marah gitu, Bu? Iya, saya dari rumah David. Bu Irma, kenapa ibu senang melihat keluarga mereka bahagia sih? Karena wanita itu saya tersingkirkan. Bu Kokom, Anggun itu menantu ibu. Anggun itu anak yang baik loh, Bu. Jangan terlalu galak. Kalau suatu saat Anggun melawan gimana coba? Lawan balik lah. Dia merusak hubungan saya dan David. Dulu sebelum David menikah, dia perhatian banget loh sama saya. Tapi ketika Anggun datang ke kehidupan David, semuanya berbeda. Jelas beda, Bu Kokom. David udah punya istri dan anak. Perhatian dia sudah bukan ke ibu lagi, tapi keluarga kecil David. Gak bisa gitu dong. Saya ibunya David. Saya gak akan suka melihat Anggun lebih bahagia dari saya. Saya ini yang melahirkan David. Seharusnya dia lebih patuh kepada saya. Memang sudah seharusnya David patuh sama ibu. Tapi bagaimana dengan Anggun? Dia juga berhak meminta David berada di pihaknya. Bu Kokom, ibu itu satu-satunya yang David punya. Pak Karim udah tenang di sisi Allah. Seharusnya ibu pandai dalam membuat David terhibur dengan keluarga kecil yang dia miliki, bukannya jadi ancaman bagi David dan Anggun. Bu Irma gak akan ngerti kalau ibu belum merasakan apa yang saya alami. Kalau saya jadi ibu, saya bakal ajak cucu dan menantu saya jalan-jalan bareng, ngasih tahu resep makanan ke menantu, ajak cucu main bareng. Pokoknya saya akan melakukan banyak hal. Itu kan Bu Irma, kalau saya nggak mau, David harus ngasih perhatian yang lebih besar kepada saya. Susah kalau cemburuannya udah mendarah daging mah. Apa Bu Irma bilang? Saya seperti apa? Bukan apa-apa, saya cuma lanjut nyapu lagi. Oh iya, hati-hati kena azab ya Bu Kokom. Ajab, saya itu rajin ibadah. Ajab gak akan bisa datang ke kehidupan saya. Bu Kokom ini selalu bikin kepala geleng-geleng. Ada aja gebrakannya. Kalau bukan gibahin menantu, ya caci maki habis-habisan.
Mas David, kalau aku beli baju yang ini boleh kan? Bakal cocok nih di badan aku, soalnya badan aku masih kayak gadis. Jangan baju terbuka seperti itu, Bunda. Nanti kulit kamu kasar karena terkena debu-debu jalanan yang kotor. Aku nggak suka lihat kamu berpakaian terbuka. Terus aku harus beli baju yang mana? Baju di toko ini kebanyakan terbuka semua. Kita cari di toko lain aja. Toko baju bukan cuma ini. Bunda, ayah, lihat sandal ini. Aku mau, boleh ya? Boleh dong, Bunda sama Rika ambil apapun yang kalian mau. Makasih Mas David, kamu selalu bersikap baik. Aku bahagia banget karena punya suami seperti kamu. David, ibu harus pilih yang mana ya? Ibu bingung, dua-duanya bagus. Terserah ibu, aku nggak tahu ibu sukanya yang mana. Selera ibu kan suka ganti-ganti. Ibu pilih aja yang ibu suka. Nanti aku yang bayar. Ibu nggak perlu ngeluarin uang. David, ibu ini ibu kamu. Tadi aja kamu kasih saran buat Anggun. Kenapa kamu nggak mampu ngelakuin itu buat ibu? Apa susahnya sih tinggal pilih salah satu? Bu, kita lagi di toko pakaian, jangan ribut-ribut. Nanti yang punya toko marahin kita. Diam, ibu nggak ajak kamu ngomong. Kalian bertiga ini hanya keluarga kecil yang nggak tahu diri. Ibu ada di sini, kalian nggak lihat ibu? Bu, tahan emosi bu. Jangan seperti anak kecil. Diam, ibu nggak ikhlas ya melihat kalian hidup bahagia seperti ini. Ibu cemburu, ibu merasa tersisihkan dari kehidupan David. Semenjak ada kamu, Anggun, ibu berhak mendapatkan perhatian lebih dari kamu, David. Bunda, ayah, aku takut sama nenek. Bajigur, diam kamu anak ingusan. Dasar cucu nggak tahu diuntung ya kamu. Harusnya kamu tuh jadi cucu yang bikin nenek bangga. Udah kelas 2 SD masih belum pintar. Mau jadi apa kamu, Rika? Bu, jangan kasar terhadap Rika. Dia anak kecil, Rika nggak tahu apa-apa. Ah, berisik. Ini semua tuh karena kamu. Kamu mencuri kebahagiaan dalam hidup ibu. Ibu benci sama kamu, Anggun. Anggun, sabar ya. Aku akan cari cara untuk perbaiki ini. Iya Mas David, secepatnya ya Mas. Aku semakin terkucilkan. Aku nggak kuat lagi. Hari ini Anggun ulang tahun. Aku harus menghiburnya. Mungkin Anggun gak akan sedih lagi. Selamat ulang tahun sayang. Seharian ini kamu bete banget ya. Maaf ya aku telat kasih surprise buat kamu. Makasih ya Mas David. Kamu tahu banget cara memperlakukan aku dengan baik. Kamu tahu dengan cara apa agar aku bisa merasakan kesenangan. Yeay, selamat ulang tahun, Bunda. Makasih ya sayang. Tara, ini dia hadiah paling spesial buat kamu. Dipakai ya Bunda. Aku cari kalung ini butuh perjuangan banget. Mas David, aku bingung harus ngomong apa lagi. Makasih ya Mas, aku akan pakai kalung ini. Apa-apaan ini? Seharusnya ibu yang mendapatkan kalung itu. Kue di tangan itu harusnya jadi milik ibu. Anggun gak pantas mendapatkan itu. Kenapa David selalu membuat Anggun senang? David benar-benar meratukan Anggun. Ini gak bisa terus dibiarkan. Ibu ini kenapa sih? Itu kue milik Anggun. Kenapa malah dibuang? Ibu udah bilang, kamu harus mengutamakan ibu, baru Anggun. Kenapa harus pakai acara ngasih kalung mahal? Harusnya kamu ngasih ke ibu juga. Sudah menjadi keharusan untuk aku memberikan sesuatu kepada Anggun. Dia istri aku, tanggung jawab aku. Ibu juga tanggung jawab kamu. Kenapa lebih perhatiin sama Anggun? Ibu gak suka ngelihat Anggun senyum bahagia seperti tadi. Jadi menantu itu harusnya tahu diri. Jaga batasan kamu sama David. Jangan minta perhatian lebih terhadap anak ibu. Mas David, apa aku nggak pantas hidup bahagia dengan keluarga kecil kita? Sayang, jangan nangis ya. Nanti kita undang ibu ke rumah kalau keadaannya lebih baik dari hari ini. Aku udah nggak bisa sabar lagi. Aku nggak kuat dengan semua kecemburuan ibu. Semoga dengan adanya acara makan malam ini bisa memperbaiki hubungan kita sama ibu. Iya Mas, aku nggak berharap banyak. Aku cuma pengen ibu bisa menerima kehadiran aku dan anak kita, Rika. Karena ibu udah datang, kita langsung makan aja. Mumpung makanannya masih hangat. Anggun, kamu sengaja menyajikan makanan buruk seperti ini. Rasanya nggak enak. Kamu mau bunuh ibu dengan makanan ini? Nggak ada yang salah kok Bu sama rasanya. Makanan ini enak-enak aja. Enak dari mana? Jelas-jelas cara masak kamu itu jelek. Mana cuma hidangan sederhana gini. Seharusnya kalau kalian ngajak ibu makan malam, sajikan hidangan yang mewah dan mahal. Cukup, kesabaran aku sudah habis. Selama ini aku cuma diam karena kamu ibu aku. Tapi kali ini nggak bisa. Aku nggak suka lihat istri aku tersiksa karena ibu. David, istri
Istri kamu itu bodoh dalam segala hal. Kamu sering kasih dia cinta, kasih sayang dan perhatian, tapi Anggun gak mampu melayani kamu dengan baik. Jangan terus memojokkan Anggun. Dia nggak salah apa-apa. Anggun menantu ibu. Dia istri aku. Gak salah apa-apa. Justru Anggun penyebab ibu seperti ini. Kamu selalu memberikan perhatian kamu untuk keluarga kecil ini, bukan lagi untuk ibu. Aku udah bilang, itu kewajiban aku. Kenapa ibu nggak mau ngerti? Ibu juga nggak suka lihat aku bahagia bersama anak dan istri aku. Mas David, sudah, kamu nggak boleh marah-marah sama ibu. Kenapa kamu selalu bersikap baik sama ibu, padahal kamu selalu ditindas, Anggun? Masak gak becus, apalagi mendidik Rika. Anak kecil itu berani ngelawan aku. Punya menantu gak guna seperti ini, lebih baik dibuang aja. Nenek galak, aku gak suka. Bu, udah, ayo kita bicara baik-baik di ruang tamu. Sayang, jangan nangis ya. Kita bicarakan semua permasalahan yang selama ini ada di kehidupan kita. Kita selesaikan malam ini. Sebelum Anggun datang ke hidup kamu, David, ibu selalu merasa bahagia. Kamu selalu memberi ibu kasih sayang yang amat sempurna. Tapi sekarang, ibu terlupakan begitu aja. Bu, aku nggak ngelupain ibu. Sekarang aku udah punya tanggung jawab sendiri. Ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan kamu, David. Kamu harusnya memberikan semua perhatian itu untuk ibu, bukan Anggun. Ibu berhak lebih dihargai daripada dibuang seperti ini. Maafin aku, Bu. David, apa kamu udah lupa? Dulu kamu sakit parah, ibu selalu ada buat kamu. Kamu ngalamin kesulitan besar, ibu selalu ada buat kamu. Tapi ketika ibu meminta perhatian, kenapa kamu gak bisa kasih itu? Bu, bukannya aku nggak bisa kasih itu. Aku kepala keluarga. Aku harus mementingkan keluarga kecil aku, baru ibu. Dasar anak gak tahu diri. Kalian tahu kalau kebahagiaan kalian itu ancaman besar bagi ibu. Ibu merasa terasingkan. Bu, kita nggak pernah mengasingkan ibu. Kita sayang sama ibu. Seharusnya ibu merasa bangga karena hubungan aku sama Mas David itu sempurna. Buat apa bangga? Kalian berdua itu hanya akan membuat ibu gila. Kalian menyiksa ibu dengan kebahagiaan yang kalian punya. Terserah ibu mau sebut kita apalah itu. Aku nggak peduli. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga kecil aku. Ibu juga harus bisa seperti kita. Percuma ngomong sama kalian berdua. Ibu benci kalian berdua. Mas, gimana ini? Kenapa malah semakin parah? Aku juga nggak tahu sayang. Aku bingung. Pak, Bu, kalian tahu nggak? Tadi saya dengar Bu Koko marah-marah lagi di rumah David. Udah gak aneh lagi. Bu Koko memang seperti itu. Kasihan Anggun sama David. Mereka nggak bisa hidup bahagia karena kecemburuan Bu Kokom. Apa yang membuat Bu Kokom cemburu? Padahal sudah wajar bagi David untuk memberikan seluruh hidupnya untuk Anggun. Bu Kokom itu pengen David bersikap seperti dulu. David kan sekarang udah punya keluarga. Otomatis semua yang David punya akan dikasih ke keluarganya. Salah satunya kasih sayang dan perhatian. Mertua seperti Bu Kokom gak akan lama lagi akan mendapatkan azab. Kita tunggu aja. Dia terlalu keras sama Anggun. Iya bener, kalau mau cemburu sama menantu, kenapa dulu ngebiarin David nikah? Bu Irma, pernikahan itu gak bisa dihindari. Semua orang pasti akan menikah. Bu Kokom gak bisa merusak itu. Lagian saya kesel Pak Riko. Kenapa sih Bu Kokom itu selalu ribut-ribut di rumah David? Nama Bu Kokom itu udah terkenal di kampung kita. Bu Kokom itu mertua yang kejam. Betul, Bu Kokom terus-terusan menyakiti perasaan Anggun. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti juga Bu Kokom kena azab. Anggun sudah berani melawan, bukannya berkaca malah ikut marah kayak David. Harusnya Anggun itu sadar diri. Dia mengambil sumber kebahagiaan aku selama bertahun-tahun. Cermin itu masih ada, aku juga harus bercermin. Bercermin itu akan berpihak padaku. Aku yang pantas mendapatkan segalanya dari David. Tuh kan, aku tuh lebih pantas dapat perhatian lebih. Anggun itu gak ada apa-apanya. Dia hanya pengganggu, menantu gak tahu diri. Anggun itu bisa menghancurkan hidupku dalam sedetik. Aku semakin membenci dia. Hah, bayanganku, kenapa transparan kayak gini? Aku terlihat seperti hantu. Ada apa ini? Kenapa aku terlihat seperti transparan? Gak, ini gak mungkin. Bisa aja aku salah lihat. Suara apa itu? Kenapa di ruang tamu ini ada suara seperti itu? Ada apa ini? Kenapa aku diganggu oleh suara aneh itu? Apa mungkin ini doa Anggun? Menantu sialan. Awas ya kamu. Kamu akan merasakan apa yang kamu cemburui. Suara siapa itu? Hei, siapa yang berani masuk ke dalam rumahku? Kokom, kenapa kamu selalu masuk ke dalam kehidupan Anggun dan David? Kamu itu mertua macam apa? Oh, jadi kamu ada di dalam cermin. Jangan ikut campur. Aku ini ibu David. Baiklah, selamat menikmati hidup dengan azab yang menimpamu, Kokom. Tunggu
tunggu. Hah, kenapa tubuhku semakin menghilang? Tolong aku. Bu Kokom kemana ya? Pagi ini belum kelihatan. Apa mungkin masih di rumah? Saya juga nggak tahu. Biasanya kalau udah jam segini, suara Bu Kokom dari rumahnya David tuh bakal kedengeran. Kira-kira Bu Kokom kemana ya? Pak Riko kan tetanggaan tuh sama Bu Kokom. Dia pasti tahu dong kemana Bu Kokom pergi. Pak Riko kenapa? Bu Kokom. Bu Kokom kenapa? Cerita yang jelas, jangan sambil ngos-ngosan gitu. Tarik nafas pelan-pelan lalu buang. Semalam saya dengar Bu Kokom teriak seperti ketakutan. Dia terus minta tolong. Pokoknya suara Bu Kokom kenceng banget sampai kedengeran ke kamar saya. Apa mungkin Bu Kokom kena azab ya? Kayaknya iya deh. Terus Pak Riko, setelah Bu Kokom teriak, apa ada hal lain yang terjadi? Setelah Bu Kokom teriak, gak lama suaranya menghilang. Rumah Bu Kokom langsung sepi, seperti tak ada penghuni. Saya yakin Bu Kokom kena azab dari Allah. Dia kan selalu jahat sama menantunya. Sudah pasti Allah itu nggak tidur. Mustahil mertua seperti Bu Kokom selamat dari azabnya Allah. Kira-kira David sama Anggun tahu nggak ya soal ini? Mau sejahat apapun Bu Kokom terhadap mereka, David sama Anggun tetap sayang Bu Kokom. Bener juga ya, tapi gimana kita kasih tahu mereka berdua? Belum tentu juga kan Bu Kokom mendapatkan azab. Pak Riko meragukan kuasa Allah. Saya sangat yakin semalam itu Bu Kokom kena azab. Gini aja deh, kita cukup diam dulu. Kalau David sama Anggun bertanya soal ibu mereka, baru kita ceritain gimana. Boleh tuh, kita tunggu kebenarannya dulu. Jangan langsung bertindak. Ya, ceritanya nanti aja. Kenapa semakin aneh? Setiap aku melihat diriku di cermin, pasti bayanganku semakin kabur. Apa mungkin ini hukuman buatku? Aku menghilang. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa aku harus mendapatkan hukuman? Aku hanya ingin David peduli padaku. Suara itu lagi. Jangan ganggu aku lagi. Aku takut dengan suara itu. Hahaha, sudah aku bilang, kamu akan dihukum sesuai dengan tindakanmu. Tunjukkan wujudmu. Suara itu membuat telingaku sakit. Keluar dari cermin ini. Kokom, kamu tidak akan bisa kembali seperti semula. Kamu akan hidup dengan tubuh transparan. Enggak, aku nggak mau terus seperti ini. Aku pasti bisa kembali normal. Kamu pembohong. Dasar suara sialan. Keluar kamu. Diam. Telingaku sakit karena suara itu. Aku harus pergi ke rumah David. Semua itu pasti ada kaitannya dengan Anggun si perusak hidupku. Bunda, nenek kemana ya? Biasanya nenek udah ngomel ke aku. Bunda juga nggak tahu, Rika. Nenek kamu lagi pergi ke pasar kali. Nenek kan suka belanja sayur ke pasar. Tapi aku senang nenek gak datang ke sini. Soalnya nenek gak malahin bunda sama ayah. Sayang, kita pindah rumah aja ya. Aku nggak mau lihat kamu terus dianggap sampah sama ibu. Gak usah mas, rumah ini masih layak untuk kita tinggali. David, kamu mau pergi jauh dari ibu? Gak akan ibu biarin. Ibu akan terus mengikuti kemanapun kalian pergi. Sayang, pintu sama jendela udah kamu tutup kan? Udah mas, memangnya ada apa? Kamu takut ibu datang ya? Gak apa-apa, ini kan rumah ibu juga. David, Anggun, ibu ada di sini. Kalian gak respon ibu. Anggun, kamu ngomong apa sama David? Sampai-sampai dia mau pindah rumah. Cuaca di luar lagi nggak bagus ya. Aku merasa hembusan anginnya bisa masuk ke ruang tamu rumah kita. Iya, aku juga ngerasa gitu. Aku benar-benar menghilang dari dunia ini. Aku nggak bisa menyentuh tangan David. Bunda, ayah, siapa yang pukul-pukul meja? Mas David, kamu denger kan? Iya, aku dengar. Rumah ini ada hantunya ya. Mustahil, kalian gak lihat ibu. Ibu ada di sini. David, Anggun, lihat ibu. Ibu di sini. Ini ibu David. Ibu bukan hantu. Kalian semua benar-benar gak bisa lihat ibu, atau hanya pura-pura. Rika, ini nenek. Kamu bisa lihat nenek kan? Bunda, ayah, aku mau main di depannya. Boleh kan? Cuma sebentar aja. Boleh nak, hati-hati ya. Mustahil kalian gak bisa lihat ibu. Ibu ada di sini, David, Anggun. Lihat ibu. Ibu di sini. Mas, kita sampai dari kayu. Aku takut dia mainin tanah. Kalian mau kemana? David, Anggun. Rasa cemburu yang berlebihan membuat aku perlahan terhapus dari kehidupan keluarga yang dulu aku cintai. Tubuhku perlahan menghilang dari kehidupan orang-orang yang aku cemburui. Aku sadar, kesalahan terbesar yang aku lakukan adalah membiarkan kecemburuan menguasai diri ini. Setelah pernikahan mereka,
Berjarak 2 minggu, sifat cemburu ini muncul. Sifat itu muncul karena aku takut akan dibuang oleh mereka. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Tetapi kecemburuan ini terlalu besar hingga membuat keadaan keluarga yang aku cintai retak. Sia-sia, aku gak akan bisa menyentuh apapun. Bayanganku semakin kabur. Aku menyesali sikapku yang telah memisahkan diriku sendiri dari keluarga ini. Aku telah merusak hubungan dengan anak dan menantuku. Mereka sudah tak bisa melihatku lagi. Aku akan merubah sikapku. Kebahagiaan Anggun dan David bukanlah ancaman lagi bagi kehidupanku. Mereka berhak bahagia sampai tua nanti. Aku menghilang dari kehidupan yang dulu aku anggap hanya milik sendiri. Anggun, David, maafkan ibu ya. Ibu gak bisa minta maaf secara langsung. Kalian gak bakal bisa ngelihat ibu. Yang ibu harapkan cuma satu, semoga kalian bahagia dengan kehidupan tanpa seorang pengganggu seperti ibu.